Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kesayangan kita, Kepoin Yuk. Oke. Bersama saya Firman Adi sebagai host. Nah teman-teman sekalian, kalau kita berbicara tentang inovasi-inovasi di bidang pertanian, sangat menarik. Nah kali ini kita akan membicarakan salah satu inovasi di bidang pertanian yang dikenal sebagai Biosaka. Nah kali ini kita sudah mendatangkan seorang penemu atau pencetus dari Biosaka. Nah, daripada teman-teman penasaran, kita sambut Bapak Muhammad Ansor. Ya. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur tani, salam relawan Biosaka dan seluruh pejuang pangan. Oke. Nah, Bapak ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, kita pengen kenalan dulu sama Bapak Muhammad Ansor ini. Nah, jadi kalau kita sempat tadi searching riset sedikit, Bapak ini aslinya dari Blitar ya, Pak ya? Ini saya luruskan ya. Oke. Jadi kalau Biosaka memang viral dan muncul skala besar itu dari Blitar. Oke. Tetapi kalau dibilang saya dari mana, sebenarnya sampai hari ini kalau teman-teman relawan bilang masih misterius. Oh, masih misterius. Misterius. Karena rumah saya di mana setiap hari saya pindah rumah. Oh gitu, Pak. Nah, di Blitar sendiri saya itu tinggal di mungkin hampir setiap kecamatan itu saya punya posko, yaitu di rumah-rumah petani. Jadi kenapa muncul dari Blitar itu adalah salah satu titik keberhasilan besar kita di Blitar. Di mana saat kelangkaan pupuk kita menjadi solusi dan itu digerakkan relawan gratis 0 rupiah saat itu. Oh, ceritanya begitu. Akhirnya direspon oleh Dinas Pertanian Blitar. Ini muncul dari mana? Karena di situ pro kontra. Akhirnya dengarlah yang namanya Biosaka, sehingga orang berbondong-bondong ke Blitar. Kementerian mendengar, ya mau tidak mau, ya wis Biosaka Blitar, dari Blitar untuk Indonesia gitu. Oke. Nah, jadi kan masyarakat jadi ngerti ini. Nah, Bapak, kita pengen kenalan dulu. Sebenarnya Biosaka itu apa sih, Pak? Biosaka ini cukup sebenarnya kisahnya panjang, cukup inspiratif dari perjalanan seseorang anak yang sebenarnya hobi tani, tetapi cumpen. Nah, ati karep bondo cepet, nah ceritanya begitu. Oke. Bondo cepet. Nah, pengen tani, tapi kan nggak punya modal. Nah, ketika tani dimodali, hasilnya nggak optimal. Itu ceritanya. Kalau orang tua bebas karena punya modal. Kalau kita anak muda yang bertani, kita nggak punya akses. Ada modal juga sedikit, mau nggak pakai modal kayak nggak mungkin, ceritanya begitu. Nah, akhirnya Biosaka ini kalau hari ini dikenal sebagai gerakan moral sebenarnya. Gerakan moral yang saat itu saya mencoba berpikir sebenarnya sejak cukup lama. 2006 itu sudah mulai nakal. Karena sudah mulai bosan belajar. Oke. Nah, kalau sudah mulai bosan belajar jangan tidak belajar. Tapi ketika kita bosan belajar, kita mulai berpikir nakal untuk hal-hal yang baik lagi. Yang kita yakin mudah-mudahan bermanfaat. Nah saat itu begitu, hobi ngelihat tanaman rumput, dan rumput ini cukup menginspirasi, tapi kan dimusuhi oleh petani. Betul. Nah, rumput yang terlihat subur itu tidak diharapkan oleh petani hadir di lahan pertanian, tapi itu cukup menjadi perhatian. Rumput yang selalu subur dimanapun, di setiap jengkal tanah di Indonesia saya yakin ada rumput tumbuh. Semua orang bisa menyaksikan tumbuhnya subur. Nah muncullah pengamatan rumput yang cukup lumayan, butuh waktu yang lama ini Biosaka. Nggak kerasa waktu yang saya pikirkan untuk menghabiskan menguak tentang rumput ini hampir 7 tahun. Jadi meneliti tentang rumput untuk Biosaka ini 7 tahun, Pak? Ya, bisa dibilang mulai dari berpikir sampai mencoba-coba sampai menemukan itu 7 tahun. Jadi akhirnya muncullah karena hanya rumput. Saya pikir rumput ini sesuatu yang tidak mungkin diperjualbelikan. Ketika saya patenkan pun tidak akan mungkin saya melarang siapa saja untuk tidak mengambil rumput, kan begitu.
akhirnya muncullah Biosaka ini sebagai gerakan moral. Kalau untuk Biosaka sendiri itu sebenarnya itu padanan kata singkatan atau gimana sih? Nah, Biosaka itu dua suku kata, tapi itu gerakan moral intinya dari Biosaka itu. Biosaka tidak produk, tapi bio itu menyadari bahwa alam yang kita ciptakan ini, kalau kita ngomong Tuhan menciptakan alam semesta dengan sempurna gitu ya. Nah, sempurnanya itulah yang akhirnya yang bisa kita saksikan tiap hari, indahnya itu bio. Vegetasi. Seluruh ragam hayati kita itu dikenal sebagai dunia biologi. Itu yang bio, awalnya Biosaka itu. Sementara Saka adalah selamatkan alam, kembali ke alam. Jadi kita menyadari banyak kerusakan lingkungan itu karena terganggu ekosistemnya. Ternyata untuk mengembalikan ekosistemnya itu adalah dengan mengembalikan hukumnya sejak awal. Apa? Dengan tidak menambahkan banyak input yang dari luar. Alam itu mampu berdiri sendiri, gitu ceritanya. Oh gitu, dari alam kembali ke alam. Nah, kita coba mengulik Pak. Jadi kalau kita melihat di internet ada yang mendefinisikan kalau Biosaka itu aslinya inovasi pertanian di mana sebenarnya itu pupuk atau bukan sih Pak, atau pestisida atau itu sebenarnya dikatakan sebagai apa? Ini produknya ya Pak ya? Iya benar. Biosaka itu cukup polemik ya. Sebenarnya saya sudah melakukan pemberdayaan itu waktunya cukup lama. Saya sudah setiap kerja itu saya tidak jauh-jauh dari pertanian. Saya berpindah berbagai tempat. Itu pasti yang saya geluti di sela-sela kerja adalah pertanian. Nah, muncul akhirnya ke permukaan sejak tahun 2021 kalau tidak salah, atau 2020 lah mulai heboh di Blitar itu. Saya mulai pemberdayaan di Blitar sejak 2018 ya. Muncul heboh sejak Covid dan perang Rusia Ukraina yang pupuk mahal sekali saat itu. Betul. Nah, akhirnya sebenarnya saya menyampaikan bahwa Biosaka itu bukan pupuk. Tapi apabila disemprotkan ke tanaman dan kondisinya bagus, pasti selalu petani ngomongnya adalah pupuk. Karena hormon pun ya dibilang pupuk sama petani. Kadang fungisida ini semprot apa, ternyata juga ngomongnya pupuk. Setelah kita lihat kemasan, ternyata adalah fungisida. Ini kan bahasa petani ya. Karena apa? Maklum. Harap maklum kalau bahasanya petani, karena petani ya itu tadi, bukan akademisi. Yang penting pokoknya apa yang mereka bisa aplikasikan bagus, ya mereka sebutnya pupuk. Nah, tapi kita harus ada tanda kutip ini. Biosaka itu bukan pupuk, tapi kenapa bisa menyuburkan tanaman? Nah, ini yang jadi sedikit masalah, jadi polemik, bahkan menjadi pertentangan ahli yang saya sendiri jarang dilibatkan untuk diskusi ini. Mereka menyimpulkan dengan bahasa-bahasa mungkin ketika saya menyampaikan di depannya petani. Jadi menurut rumput, boleh kita lihat sampai hari ini dengan sadar, menurut rumput, tanah Nusantara mulai dari Aceh sampai Papua itu semuanya subur. Menurut rumput tapi ya, karena bisa tumbuh di mana saja gitu ya. Yang kita anggap sudah tidak subur, kenyataannya rumput juga tumbuh subur. Di pinggir jalan yang berbatu pun rumput tumbuh subur. Sebenarnya itu ada pesan, ada nilai. Apa yang salah dengan pertanian kita? Kenapa ini sama-sama tanaman tidak mampu tumbuh? Jawabannya bukan karena itu tanaman liar dan ini karena ditanam. Kalau begitu anak TK pun tahu gitu ya. Nah, bukan jawaban itu yang saya mau. Jadi Biosaka itu menyalurkan bahasa frekuensinya rumput yang diambil dari kulitnya rumput, yang sering saya sampaikan sebagai pigmen perlindungan, yang saya yakin mengandung bahan kimia yang dia mampu adaptasi ketika panas, yang dia tidak mati ketika kena banjir, bahkan tidak hujan 1-2 bulan pun dia mampu bertahan hidup. Itu karena apa? Saya yakin karena kulitnya inilah. Nah, dengan Biosaka yang terlalu mudah itu akhirnya banyak, mungkin cuman diremet-remet saja semua orang bisa buat. Tapi faktanya banyak petani, banyak akademisi yang salah dalam membuat Biosaka. Bahkan ada yang tidak pernah membuat Biosaka menyimpulkan Biosaka itu yang jadi masalah, sehingga jadi polemik yang cukup lah.
Oke, mungkin gitu ya. Nah, kita akan berbicara soal lebih ke teknis ya Pak. Kami beberapa kali melihat beberapa video Bapak dalam membuat biosaka seperti itu. Nah, sebenarnya cara membuat biosaka itu gimana sih Pak? Dan apakah semua jenis rumput bisa digunakan untuk membuat biosaka? Nah, ini nih bonusnya. Di mana rumput yang sehat tidak ada terkecuali. Sehat itu ya tidak ada bercak jamur, tidak ada bekas gigitan hama, tidak ada daun yang mengering di pucuknya, atau tidak ada daun pucuk yang berkerut. Pokoknya sehat. Dilihat mata sebenarnya sudah terdefinisi ini tanaman sehat atau tidak, sakit atau tidak. Nah, itu banyak biosaka. Jenisnya apa saja. Berapa macam? Bisa banyak macam. Bisa 5, 10, 15 macam. Berapa banyak jumlahnya? 1 genggam. Oh, begitu Pak. Cukup 1 genggam. Asalkan ada syarat yang dipenuhi, rumputnya tidak, misalkan tadi apa, berjamur, tidak digigit oleh hama, itu, dan banyak faktor lainnya. Nah, gitu. Tapi perlu dijelaskan kenapa tidak yang digigit hama, ya toh? Ini asumsi. Jangan-jangan tanaman itu sedang dalam keadaan yang hama suka. Ada fase. Dapat dari mana? Banyak. Saya lihat tanaman pestisida yang katanya untuk racun hama organik, tapi dia juga dimakan hama. Artinya ada fase di mana racun tanaman pun itu dimakan atau disukai oleh hama. Saya hanya berasumsi jangan-jangan karena ada gelombang frekuensi yang dia keluar dan sesuai dengan mungkin koordinat atau gelombang frekuensinya sama, zonanya sama, sehingga itu tidak menjadi racun. Nah, biosaka di situ. Terus kenapa tidak boleh ada jamur? Nah, kita lihat satu spora yang terbawa dalam larutan apabila tidak sengaja masuk menjadi vektor, satu spora menjadi jamur bisa menghasilkan ratusan spora. Nanti bisa menjadikan serangan jamur, jadi nggak bisa sembarangan. Terus selanjutnya, tidak boleh dalam tanaman sakit. Sakitnya tanaman ini kita nggak tahu, dia error karena infeksi, dia error karena virus, atau dia error karena ada jaringan atau yang jaringannya pokoknya sistemnya terganggu. Untuk meminimalisir, yaitu pengendalian atau mungkin kita pencegahan ya yang seperti tidak kita harapkan untuk terjadi di tanaman kita, itu tidak kita ambil. Jadi ada dasar-dasarnya sebenarnya. Terus untuk aturan 1 genggam itu kenapa dirumuskan 1 genggam Pak dalam pembuatannya? Jadi ini juga prosesnya panjang. Dulu saya tumbuk nggak dapat karena rusak. Tanaman ditumbuk itu rusak, tetap keluar gas, terfermentasi dan lain-lain. Terus ketika di blender ternyata juga sama, di blender terus disaring. Itu yang terjadi juga terjadi fermentasi gitu. Saya pengen membuat tanaman ini larutan yang dia tidak rusak. Seperti cairan yang ada di dalam buah, kenapa dia tidak meletus? Tapi kalau cairan buah dipindahkan ke botol pada lebih kuat, kenapa dia bereaksi? Terjadi amoniasi. Nah itu ketika saya pindahkan ke botol, saya amati ada namanya homogeni. Homogen larutannya itu homogenisasi. Jadi ketika saya amati, terus saya asumsi yang bisa membuat larutan dalam buah itu homogen adalah daun. Asumsi ya, ini asumsi. Tapi kita yakini dapurnya tanaman adalah daun. Ya, jadi dikuatkan dengan teori. Nah, oleh karena itu saya mengambil daun-daun. Kenapa ini kan harus daun ya? Saya ngambil dedaunan, saya ambil pucuknya mungkin karena hormon dan lain-lain. Tapi kita harus tahu dapurnya tanaman itu daun. Hebat tidaknya sehat tidaknya tanaman itu mungkin dari dapur yang dimasaknya. Ternyata ketika menggunakan daun dan saya remas lembut ya, ini waktunya panjang karena ditumbuk dan segala macamnya tadi nggak jadi. Saya peras pelan, terus saya aduk, jadilah satu larutan yang saya biarkan berminggu-minggu, berbulan, bertahun, ternyata tidak rusak. Artinya saya ingin mengambil satu larutan kimia dalam bahan organik, tetapi dia punya karakter yang sama seperti pada saat dibuat. Jadi kenapa 1 genggam? Ya agar mudah.
Karena memang metodenya itu karena diremas. Karena itu tadi diremas ya, Pak, ya? hanya tangan oke, teknologinya oke. agar mudah. Tidak boleh over ya, genggamannya terlalu banyak atau terlalu sedikit kan nggak enak. Dipaskan setiap orangnya itu. Oke Pak, untuk apa namanya? Apakah ada kegiatan workshop atau semacam pelatihan kan? Bapak kebetulan saat ini sedang ada di kegiatan di Soropadan di Kabupaten Temanggung nih Pak. Nah itu apakah memang di setiap waktu Bapak juga membuat workshop untuk para petani atau bagaimana Pak? Kalau saya bilang itu kita lakukan rutin, tapi bukan workshop yang umumnya dilakukan oleh para pegiat-pegiat yang lain. Rata-rata pegiat yang lain kan ngomongnya tarif ya, atau biasanya nyewa gedung. Nah workshop kita bisa dibilang bukan workshop karena kita tradisional. Kita tahu petani itu inginnya yang seperti apa. Petani itu nggak betah di ruangan. Justru saya pengennya di rumah-rumah petani, di sawah-sawah petani. Siapa yang bersedia ditempati disitulah. Itu tidak perlu yang sistemik, yang formal itu enggak. Siapapun yang datang monggo, dan itu tidak ada pendanaan. Ya ngomong workshop biasanya kan ngomong tentang anggaran ya. Ya biasanya Jadi, ada fee-nya berapa gitu ya Pak. itu ya? tidak ada di Biosaka, itu nggak ada. Oke. Dan semua yang berhasil menerapkan Biosaka, alhamdulillah sampai hari ini mereka bersedia untuk menjadi relawan. Relawannya bukan jalan kemana-mana mengeluarkan anggaran, tidak. Relawan Biosaka adalah mereka yang sudah berhasil berbudidaya dan kemudian bercerita ke tetangga kanan kirinya, sehingga nanti terjadi komunitas, banyak orang-orang yang mengikuti, dan keberhasilan yang cukup dalam satu tempat ini harapan kita akan semakin meluas. Apalagi ini bahannya rumput dan gratis. Nah itu ceritanya. Istilahnya bisa didapatkan di semua tempat gitu ya, hampir semua tempat ya Pak ya. Nah ini kalau kita ngomong teknologi berarti kan ngomong tentang efisiensi. Setelah ngomong tentang efisiensi, kita ngomong tentang cadangan bahan baku. Terus bisa nggak diduplikasi? Terus diterima nggak sama masyarakat? Biosaka sebenarnya sudah memenuhi syarat-syarat itu. Wah nggak ada SNI-nya, ada SOP yang saya tetapkan, tapi SOP-nya Biosaka. Tadi yang saya sebut di awal. Nah itu sebenarnya saya cukup syarat akademik. Karena ada SOP-nya, ada aturan-aturan mainnya, harus ke kanan. Sayangnya saya dituntut untuk bagaimana harus komposisinya sama. Jadi kalau ngomong standar itu kan bukan hanya komposisi ya harusnya. Kayak masak untuk selera yang rasa yang enak itu tidak harus dengan porsi masakan atau bumbu yang sama. Tapi satu hal yang jelas, Biosaka itu bahannya ada di mana saja, kapan saja, terus bisa diakses kapanpun, dimanapun. Oke. Iya dah. Oke, teman-teman, kita akan rehat dulu sejenak. Kita akan kembali pada segmen 2. Tetap di Kepoin Yuk. Yuk. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di podcast Kepoin Yuk. Oke. Masih dalam episode Biosaka bersama narasumber kita Bapak Muhammad Ansor. Nah Pak Ansor, kita mau tanya nih Pak. Tadi kita sudah speak tipis-tipis nih apa itu Biosaka, terus meluruskan ini dari Blitar atau bukan tadi ya. Nah kita akan meng-highlight nih Pak. Sebenarnya fungsi atau khasiat utama dari Biosaka itu apa sih Pak? Jadi Biosaka sebenarnya sudah bukan saya sendiri yang menjawab. Itu ada satu profesor dari salah satu guru besar di ITB, Profesor Robert Manurung. Nah, beliau mengartikan Biosaka ini sesuai dengan keahlian beliau
poksi beliau sebagai peneliti dan guru besar akademisi juga. Biosaka ini didefinisikan sebagai elisitor. Oke. Elisitor apa? Yaitu penghantar sinyal atau gelombang yang kata beliau saya ambil dari pitu kimia yang berasal dari pigmen kulit tanaman. Oke. Nah, ini ada cerita unik ini. Kenapa beliau akhirnya mau mendukung atau menjelaskan, mendefinisikan apa itu biosaka. Ini luar biasa beliau. Meskipun akhirnya juga dikeroyok oleh ahli-ahli yang lain ya. Oke. Nah, jadi gini. Beliau pertama ketemu saya nanya, biosaka ini asalnya dari mana? Kamu menghayal saja atau kamu ada sumber tertentu yang kamu pelajari sehingga kamu menempatkan biosaka ini? Nah, jadi saat itu saya jawab, saya dapat referensi itu dari Quran. Loh, kenapa? Kenapa bisa dari Quran? Saya sudah jenuh dengan ilmu-ilmu yang saya pelajari, yang saya lihat dari tetangga kanan kiri yang bertanam, yang ngajarinya luar biasa, tapi hasilnya juga nggak optimal. Dengan pupuk yang mahal, dengan insektisida yang sepertinya luar biasa, tapi kok tidak juga optimal, selalu menyalahkan dua biasanya, cuaca. Oke, dikambing hitamkan gitu. Iya, mengkambing hitamkan itu cuaca gitu. Nah, SOP sudah dijalankan kok tidak optimal, salahnya cuaca. Tapi saya akhirnya berpikir, apa iya kitab suci itu tidak ada sumber pertanian? Ceritanya begitu. Nah, jadi biosaka hari ini tuh bisa dibilang ini bukan, kalau orang ngomong ini pahala jariah atau wah ini kebaikan. Saya justru minta tolong dengan petani, bukan saya peduli dengan petani. Tapi mudah-mudahan ini akan menarik petani. Jujur saya juga menanyakan kepada petani, karena mayoritas petani kita kan juga orang muslim toh. Betul. Nah, bahkan ada yang ustadz, ada yang kiai pun saya tanya, meskipun dia kan ngerangkap petani. Nah, atau petani nyambi kiai kan gitu ada. Saya tanya, sampai hari ini bertani ada nggak membuka Quran? Begitu saya juga tanya ke agama yang lain, ada nggak sampai hari ini bertani buka kitab suci? Padahal ketika tak tanya, kira-kira Tuhan bisa bertani tidak? Jawabannya bisa. Ayatnya mana? Kok kamu bilang bisa? Pasalnya mana? Nah, saya saat itu membuka banyak ternyata ayat atau tema-tema yang membicarakan tentang kesuburan, tentang pertanian ya. Saya pikir ngomong subur kan ngomong tentang tanaman, pasti ngomong tentang pertanian. Ketika saya cermati, ayat-ayat ini tidak sesuai dengan apa yang saya pahami dengan pertanian yang sebelumnya. Nah, ini yang jadi masalah. Sehingga saya nakal. Apabila ayat-ayat ini tidak bisa dibuktikan, saya nggak akan percaya. Sampai sampai itu ya, Pak, kan nakal ya. Iya. Karena saya tahu, ternyata percaya itu justru berangkat dari rasa tidak percaya. Kalau kita hanya percaya saja, itu namanya bodoh. Jadi Ya, mana buktinya saya akan percaya gitu ya, Pak, ya? Logikanya begini, ketika ada tulisan dan fakta, kita akan percaya yang mana? Pasti secara rasional akan percaya faktanya ketimbang tulisannya. Saya juga orang yang rasional. Kitab suci Al-Quran itu, saya muslim ya, kitab suci Al-Quran itu isinya adalah tulisan, sementara faktanya berbeda dengan tulisan. Berani nggak nyalakan isi ini? Nah, itu. Nah, ini yang jadi masalah. Oh, nggak berani. Semua orang menjawab nggak berani. Secara akal sehat, rasional, akal pikiran kita ngomongnya akan percaya dengan fakta ketimbang tulisan. Tapi begitu pertulisannya yang kita lihat adalah kitab suci, nggak wani nyalakan kitab suci begitu ya. Saya saat itu mengawali penelitian, kalau ini nggak bisa dibuktikan, berarti ini pembohongan. Karena kita yakini sebagai kebenaran, kita yakini tidak ada keraguan, tapi kok isinya beda dengan kenyataan itu. Ini salah satu contoh nih. Surat Al-Baqarah 265. Itu apabila ada hujan lebat menyirami, panennya 2 kali lipat. Apabila tidak ada hujan, maka gerimis pun memadai. Faktanya ketika hujan lebat, itu banyak petani malah gagal panen. Iya. Fusarium, ya toh? Nggak ada hujan, petani juga nggak panen, kurang air gitu nggak? Nah, berani nggak nyalakan ayat ini?
Nah itu, maksudnya sebagai orang religius pasti akan merasa mau menyalahkan gimana. Nah iya, nggak akan mungkin berani menyalahkan Iya, ini. betul. Jadi akhirnya saya cari tahu siapa yang salah. Akhirnya ketemu. Ternyata yang salah adalah metode budidayanya. Tanah kita sudah subur. Nih, tanah kita sudah subur. Apalagi ini di Temanggung ini ada gunung. Setiap satu letusan mungkin beberapa periode, dekade itu akan meletus. Letusan satu kali gunung meletus itu katanya mineralnya bisa untuk bertanam sampai berpuluh-puluh tahun. Ya kan, menyimpan di situ. Tapi kita lihat, petani di sini itu tergantung nggak dengan pupuk kimia? Tergantung, banyak ya. Sangat tergantung. Bahkan petani kita berpikir tidak akan mungkin panen kalau tidak ada pupuk. Benar nggak? Padahal ketika ditanya di dunia yang berbeda, Bapak Ibu semua, tanah Indonesia ini subur nggak? Alam bawah sadar kita ini menjawab apa? Subur. Gitu. Subur, semua subur. Terus ketika ditanya, gunanya pupuk untuk apa? Diem semua. Ya, kalau sudah subur kenapa? Itu masalahnya. Gitu ya. Okay. Ada sesuatu yang kontradiksi antara alam bawah sadar kita sebagai bangsa Indonesia yang kita yakini katanya Gemah Ripah Loh Jinawi, terus Land of Harmony yang hari ini petani sangat tergantung sekali. Pupuk, pestisida dan segala macamnya. Ngomong hama, dulu nggak ada insektisida. Ternyata hanya dibakarkan belerang saja itu selesai. Dulu ya, tapi nggak tahu dengan hama yang saat ini. Tapi boleh dicoba lagi. Dulu dengan urin sapi itu selesai. Makanya gerakan kita adalah Saka, selamatkan alam kembali ke alam. Itu bukan hanya cairan yang diremet-remet rumput itu saja. Nanti ya juga ada pupuknya, tapi kita juga sudah tidak lagi menggunakan mikroba. Nah kita penasaran nih Pak, ini ada satu produk yang sudah dibawa. Nah ini kok kayak enak ini Pak, kalau tampilannya enak ya, kayak jus melon atau ini jeruk ini. Ini apa ini Pak, kalau boleh kami tahu? Mau nyicip nggak? Wah ini bahaya. Kalau ada gelas boleh. Nah, ini bisa diminum. Oke. Tapi mungkin ini yang paling banyak membantu petani untuk saat ini. Oke. Nah, kenapa itu Pak bisa membantu? Ini saat ini dikenal karena semua dari saya ya. Karena saya sudah terlanjur terkenal dengan biosakanya. Oke. Semua yang saya kenalkan itu namanya biosaka. Biosaka ada serum namanya serba rumput. Kalau ini ada biosaka N level 1. N level 1 N level 1 itu lahir, akhirnya kami rilis, kita sepakati bernama N itu ngelakoni karena apa? Karena kita sudah lelah untuk menjelaskan dan berdebat dengan para ahli tentang biosaka karena nggugu ilmu dewe-dewe. Saya tidak dapat ruang, ya wis. Apa biosaka? Wis ora mungkin gak ilmiah dan segala macamnya. Iya, versi dari ilmu yang mana? Buktinya petani menerapkan dan ada hasilnya. Itu yang pertama. Ketika ada hasilnya, ya silakan diteliti. Tapi setelah diteliti, ya saya mau diajak diskusi. Masalah saya nggak dipakai. Karena saya adalah petani yang mungkin dipikir saya tidak memahami atau nggak level diskusi gitu. Tapi ini forum bagus. Mudah-mudahan didengarkan dan saya siap untuk berdiskusi. Akhirnya saya munculkanlah biosaka jilid 2. Ini dikenal sebagai biosaka jilid 2. Oke. N level 1 ini satu botol ini yang paling upgrade. Ini momentumnya. Kalau kita ketemunya 1 tahun lalu, N level 1 satu botol ini hanya bisa untuk 1000 ton. Oke. Nah, kalau yang ini? Yang ini bisa untuk 100.000 ton. Jangan percaya ya, ini pemirsa semua jangan percaya. Tapi kalau penasaran itu bisa minta saya. Tadi nomor HP-nya sudah disebar, saya kasih, ini gratis. Oke. Nah kami penasaran sebenarnya pengaplikasiannya itu disemprot atau gimana Pak ke tanaman ini? Kalau biosaka yang tadi dari daun itu disemprot. Oke. Kita nggak bawa ini ya, nggak bawa sampel daunnya. Tapi nanti klik di biosaka itu di YouTube, di mana di medsos itu banyak sekali. Tapi satu catatan, bukan konten saya tidak punya kontennya. Terus kalau N level 1 ini adalah salah satu solusi bagaimana petani Indonesia sulit sekali untuk berorganik. Jujur, ini ngomong Indonesia mungkin tidak ada dari 10 juta hektar sawah kita misalnya,
itu nggak ada 100.000 atau 500.000 hektar yang berorganik. Alasan petani prosesnya rumit. Proses buat organik itu butuh waktu berbulan-bulan. Kalau nggak berminggu-minggu, butuh modal. Belum tentu katanya begitu. Kata petani ya. Dengan N level 1 ini, petani sudah tidak ada lagi modalnya. Terus tidak menunggu waktu lama. Ini kotoran sapi, kotoran kambing, urin sapi, urin kambing yang keluar hari itu bisa dijadikan pupuk hari itu juga. Untung saya tadi nggak jadi nyoba ya Pak ya? Untung nggak jadi nyoba ya? Kenapa? Urin ya? Tidak, ini alat. Oh ini alat? Ini perangkat untuk membuat kotoran itu langsung menjadi pupuk. Oh gitu. Tapi ini boleh diminum, benar nggak apa-apa. Serius? Kecil ya? Serius? Iya, ini nggak apa-apa. Rasanya cuma tawar. Kalau bahan bakunya dari? Kalau untuk bahan baku nanti akan saya buka, atau mungkin ini menjadi PR ahli, karena dulu saya ada dipesan oleh beberapa ahli ketika ada penemuan atau hal-hal yang di masa depan itu sebagai porsinya ahli, kamu jangan sembarangan membuka. Nah, mudah-mudahan ahli itu mendengar podcast ini nanti. Oke. Sehingga beliau nanti meneliti ini dan disimpulkan cara membuatnya bagaimana, kinerjanya seperti apa gitu. Oh gitu. Berarti masih rahasia dapur ya Pak ya? Ya, makanya N namanya. N itu ngelakoni. Ngelakoni gitu. N itu jangan gampang percaya nih orang punya bukti gitu ya. Oh gitu. Itu N itu. Jadi ini mau diujikan dulu gitu ya Pak ya? Mungkin bagi ahli silahkan diuji, tapi bagi petani ini sudah mungkin ada ratusan ribu hektar yang sudah berhasil dengan ini. Oke. Lahan apa Pak yang sudah menggunakan N level 1 ini Pak? Kayaknya hampir semua tanaman. Semua tanaman? Sampai perkebunan. Oke. Berarti mau Biosaka dan N ini cocok untuk semua jenis tanaman Pak? Atau mungkin ada tanaman tertentu yang nggak cocok atau bagaimana Pak? Hampir semua tanaman kayaknya cocok. Kecuali tanaman yang sedang tidak ditanam di Indonesia kayaknya. Oke. Ya karena nggak menggunakan karena nggak menggunakan gitu. Biosaka ya. Oke. Nah Pak, sebenarnya gimana sih masyarakat kalau misalkan pengen pelatihan, pengen belajar, istilahnya mau ngangsu kawruh, saya pengen belajar bikin Biosaka, saya pengen belajar bikin N level 1, itu kontaknya mungkin ada nomor HP yang bisa di-sharing kan Pak? Atau gimana Pak? Kalau saya karena kegiatannya tidak pernah teragendakan. Oke. Tapi saya hampir setiap hari itu jalan. Nah, ketika saya lewat Jawa Tengah, saya pasti hubungin relawan. Oke. Oh, berarti banyak relawan ya Pak ya? Kayaknya hampir setiap kabupaten di 38 provinsi itu ada relawannya Biosaka. Meskipun hari ini silent semua dulu. Kenapa? Ya dulu kita sempat rame di medsos agar bisa diduplikasi dengan mudah. Kita dituduh sebagai jangan-jangan hanya untuk kepentingan konten. Jadi hari ini kita lebih ke senyap, tidak banyak ke konten, tapi pergerakan kita sebenarnya tidak ada masalah. Oke. Itu ceritanya. Oke, tapi kalau untuk produk-produk Biosaka maupun N level 1 ini sebenarnya ada yang dikomersilkan nggak sih Pak? Atau emang murni mengedukasi masyarakat, oh gini loh cara bikin Biosaka, gitu Pak? Sampai hari ini, mudah-mudahan sampai ke depan, petani menguasai ilmunya. Oke. Dari setiap yang kita launching untuk kita kenalkan pada petani, itu semuanya insya Allah petani aman ya. Petani bisa membuat dan petani bisa mengaplikasikan. Nah, khusus untuk N level 1 ini kita bagikan dalam jumlah yang sangat sedikit. Karena ini satu botol ini jangan ngomong nilainya. Ini bisa untuk lebih kurang antara 50.000 sampai 100.000 ton. Oke. Satu botol ini. Jadi kalau mau dijual harga berapa, itu tidak akan mungkin terjangkau oleh petani. Ya dah. Nah, jadi saya lebih bergerak ke mana-mana itu untuk membagikan ini pada petani. Terus saya titipkan pada relawan-relawan. Sudah berapa banyak jumlah yang disebarkan menggunakan N level 1 ini dan mengaplikasikan Biosaka, itu sebenarnya sudah tidak terhitung. Artinya banyak sekali lah, bukan hanya 100, 200 atau 1000, 2000. Mungkin sudah puluhan ribu atau ratusan ribu orang. Oke, wah ini luar biasa sekali. Nah, mungkin sebelum kita sampai di penutupan segmen, selama
penggagasan Biosaka ini sudah ada keterlibatan apakah itu pemerintah secara resmi gitu atau mungkin dari tadi kalau tadi sempat disinggung ada banyak peneliti juga gitu Pak. Itu apakah sudah ada? Ini cerita awal pergerakan ini karena dari Quran dengan perjanjian tadi dan berhasil saya menggerakkan ini dengan pergerakan pengabdian sebenarnya. Pengabdian untuk peduli kepada sesama petani, di mana kita hari ini sebenarnya degradasi generasi petani. Nah, kecil sekali presentasi petani yang usia di bawah 35. Kenapa? Bukan karena gengsi, karena tidak cuan. Itu tadi yang kita harus pelajari, tidak cuan. Orang-orang tua kita itu sudah waktunya istirahat. Banyak petani yang usianya di atas 60 tahun, bahkan 70 tahun masih bertani. Nah, bukan ngomong menyepelekan orang tua, tidak. Tapi kita harusnya kasihan. Petani itu penyangga tatanan negara Indonesia, katanya. Tapi kalau penyangganya semakin tua, otomatis semakin rapuh, tidak? Betul. Harus diganti dengan yang baru. Harusnya generasi muda itu harus mulai tertarik dengan pertanian. Harus ada regenerasi. Betul. Ya. Caranya yang paling mudah untuk membuat petani muda mau bertani itu hanya satu. Apa itu? Biaya pertanian yang murah, cuannya yang banyak. Oke, jadi realistis aja gitu ya Pak? Ya realistis dong. Aja, kenapa nggak mau petani? Karena nggak cuan. Oke. Kenapa harus cuan? Karena kalau nggak banyak cuan itu pacarnya nggak mau gitu. Oke. Lu nggak banyak duitnya ya, nggak banyak uang. Itu mau ngapain gitu? Ya. Padahal pertanian ini menjadi penyokong negara juga ya Pak ya? Sayangnya itu iya, tapi harus kita sadari ada sesuatu yang sangat disayangkan. Petani kita itu mindsetnya adalah insektisida, pestisida dalam skala yang banyak. Oke. Kita punya budaya pemikiran ya tadi, karena petani kita jarang yang akademisi. Dosis racun semakin banyak semakin marah. Padahal itu ada nih aturannya gitu. Mudah-mudahan dengan ini, dengan N-level 1, dengan Biosaka, nanti dengan rumput-rumputan segala macamnya menjadi pupuk, itu bisa membuat petani mengurangi penggunaan jumlah pupuk atau mengurangi penggunaan pestisida. Kita sudah banyak hari ini melihat anak-anak muda, anak kecil ya, di televisi kita dengar kena gangguan ginjal, bahkan gagal ginjal. Iya, di usia ada yang semuda itu autoimun. ya, autoimun. Saya ke rumah sakit Darmais, anak-anak kecil kena kanker gitu. Kenapa dok bisa kena? Ya ini karena pola hidup yang tidak sehat. Apa? Makanan. Berarti karena makanan yang tidak sehat. Tapi kita temukan di lapangan banyak petani yang nanam tapi tidak berani makan apa yang dia tanam. Kenapa Pak? Ya wis bayangke obat yang kita semprotkan saja. Kita harus nggak berani makan. Artinya apa? Hari ini petani itu bertani hanya ngejar apa? Sing penting panen cuan. Tapi tentang kesehatan dia tidak pikirkan. Sing mangan udah aku. Nah itu jadi PR besar bagi ahli-ahli pertanian. Dan saya peduli. Saya ingin kolaborasi sebenarnya. Bukan untuk mengganggu atau bukan untuk berdebat dengan ahli-ahli pertanian. Yuk kalau memang ini baik kita kolaborasi. Mana masalahnya ya kita selesaikan bersama. Toh saya juga punya relawan yang sebenarnya bisa dimanfaatkan. Relawannya Biosaka itu nggak minta anggaran dan nggak ngajukan proposal. Oke. Nah itu yang paling penting. Berarti memang murni gerakan sosial. Iya. Pak ya. Sosial juga ya, pengabdian karena cintanya pada bangsa ini dan menyadari bahwa kita punya potensi. Mudah-mudahan relawan kita dan gerakan Saka ini mampu membantu cita-cita pemerintah dalam mewujudkan asta cita. Salah satunya adalah swasembada pangan. Kita ada tambahannya lagi, swasembada pangan tapi sehat. Karena generasi yang sehat pasti akan menjadi hebat di masa depan. Oke, nah teman-teman sekalian, sebelum kita ke penutupan, kita persilakan untuk Bapak Muhammad Ansor untuk memberikan pesan kepada masyarakat. Monggo Bapak. Oke. Untuk petani terutama yang generasi muda ini ada sesuatu yang baru yang mungkin akan membuat anak-anak muda tertarik dengan dunia pertanian karena dipastikan bertani itu cuan. Untuk para petani yang sudah senior, kita sebutnya kolonial, bukan kolonial ya, petani kolonial,
usia yang di atas 60 tahun ke atas, ayo coba mengingat lagi, dulu seluruh rumput itu adalah pupuk. Tapi kenapa sekarang semua rumput adalah musuh bagi petani? Bukan peternak, ini bagi petani. Nah, seluruh rumput kita kenalkan sebagai pupuk, dan rumput itu ada dimanapun, kapanpun, nilainya gratis. Kita sudah membuat pupuk serum rumput, itu hanya rumput dibabat, direndam, terus dalam waktu 3-5 hari itu sudah jadi pupuk. Apapun rumputnya, apapun jenisnya, dimanapun dia ada, ambil, masukkan ke drum, masukkan ke tong, isi air, dalam waktu 5 hari, 6 hari itu sudah jadi pupuk, dan itu luar biasa. Biayanya adalah 0 rupiah. Itu yang paling penting. Dengan ini saya berharap profesi pertanian itu menjadi pilihan di masa depan untuk mendukung kita menjadi lumbung pangan dunia. Jadi mimpi besar kita tidak akan mungkin tanpa generasi muda. Anak-anak muda harus memegang peranan di pertanian, terutama anak-anak petani yang mengalir darah petani. Jangan sampai orang tua kita tidak bertani, sawahnya dijual, dan kita menjadi buruh tani di bekas tanahnya kita sendiri. Itu yang paling penting. Hanya pertanian yang tidak akan tergantikan oleh AI. Bener nggak? Hanya pertanian yang tidak akan tergantikan oleh AI. Jadi mau dia AI, mau dia ahli apapun di luar negeri, sampai ke bulan, sampai ke Mars, semua butuh makan. Pertanian terbaik itu ada di Indonesia. Apabila kita menyadari filosofi masa lalu tentang suket godong dadi rewang, itu juga sudah sering dibahas, tentang gemah ripah loh jinawi, bahwa negeri kita ini juga katulistiwa, serpihan surga. Kita amati sampai hari ini surga itu tetap ada, kita ijak setiap hari. Bernama bumi Nusantara yang dilalui oleh garis katulistiwa. Kita pernah berjaya di masa lalu, insya Allah kita akan mengambil kejayaan itu kembali. Bismillah. Oke, kita berikan aplaus kepada Bapak Muhammad Ansor. Oke. Baik teman-teman sekalian, kita telah sampai di penghujung segmen. Kami ucapkan terima kasih Bapak atas sharing terkait Biosaka. Semoga memberikan insight bagi teman-teman di sana, baik itu petani maupun masyarakat secara umum. Jangan bersedih teman-teman semua, karena kita akan kembali lagi di episode-episode Kepoin Yuk lainnya. Terima kasih, sampai jumpa, tetap di Kepoin Yuk.